Begini ya, kalau orang percaya itu kita beriman, kita menjadi percaya. Pada saat kita percaya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita diberikan Roh Kudus. Ya, itu saudara bisa lihat dari Efesus pasal 1 ya, ayat yang 13-14. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus juga bilang bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Jadi, kalau saudara benar-benar percaya, pasti ada Roh Kudus. Maka kita bisa lihat waktu kita percaya, beriman, nomor satu yang terjadi itu adalah pembenaran. Itu disebut dalam bahasa teologis disebut sebagai justification. Justification itu bukan kita jadi benar, tapi kita dianggap benar oleh Tuhan. Karena kita ada di dalam Kristus. Kristusnya orang benar, maka kita dianggap orang benar. Waktu kita belum percaya Yesus, kita ini masuk, jadi begini, menurut teologi Paulus, manusia itu hanya masuk dua grup. Perwakilannya manusia itu kepalanya dua. Grup pertama itu Adam, kepalanya. Grup kedua itu adalah Kristus. Untuk masuk grup Adam, tak usah bikin apa-apa. Begitu kamu lahir sebagai manusia, kamu sudah masuk grup Adam. Nah, Adam itu apa? Orang berdosa. Karena kamu ada dalam grup Adam yang berdosa, maka kamu dianggap orang berdosa, statusmu. Kedua, manusia baru itu Kristus. Nah, Kristus ini orang benar. Begitu kamu pindah ke Kristus, maka Allah melihat, oh ini orang sudah masuk ke Kristus. Kebenaran Kristus diperlakukan, kamu jadi orang benar. Itu namanya justification. Nah, setelah justification, karena kita diberikan Roh Kudus, maka ada yang namanya sanctification, pengudusan. Begitu Roh Kudus masuk, dia melakukan pengudusan. Karena dia melakukan pengudusan, maka disitulah kita melihat lahirlah apa yang disebut sebagai buah roh. Maka buah roh itu hadir dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Maka orang kalau sudah betul-betul beriman, maka efeknya adalah dia pasti akan ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu melahirkan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu bukan syarat dia selamat, tapi akibat dari keselamatan karena percaya. Makanya ketika orang mengaku dia sudah percaya, tapi ternyata hidupnya buruk terus, itu yang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Mati itu alias tidak ada. Jadi sebenarnya kamu hanya mengaku bahwa kamu beriman, tapi tidak ada. Efesus 2, 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah apa yang diberikan yang sebenarnya kamu tidak layak dapat. Kalau kamu kerja sama saya 1 bulan saya kasih 5 juta, itu namanya gaji, itu namanya upah. Tapi kalau kamu tidak kerja sama saya, tiap bulan saya jatah 5 juta, itu namanya kasih karunia.